الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah karena pada pagi hari ini, di hari kita itu kemarin merayakan kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang umurnya 79 tahun, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengantarkan kita dari jurang kegelapan yaitu berupa kebodohan menuju arah yang terang benderang yakni agama Islam. Sebelum kita mulai kajian rutin kita, marilah kita bersama membaca surat Al-Fatihah yang kita tujukan pertama karena momennya adalah 17 Agustus. Mari kita membaca surat Al-Fatihah yang kita tujukan untuk pahlawan-pahlawan yang muslim yang telah mendahulu kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas jasa-jasa mereka karena mereka berjuang untuk menegakkan kemerdekaan, untuk supaya kita anak cucunya ini bisa belajar dengan tenang. Karena kalau belum merdeka nggak tenang, ada suara pesawat nih. Biasanya kan kita lihat film-film itu kan gitu, nggak tenang. Alhamdulillah karena jasa-jasa para ulama, jasa-jasa orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan, kita sekarang belajar dengan tenang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dada mereka, terkhususnya mereka dan umumnya orang-orang muslim keseluruhan. Dan semoga yang masih hidup ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan baik urusan dunia ataupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran rizki bagi kita sehingga bisa memperjuangkan dakwah Islam dengan harta-harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, rizki-rizki yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga mengingatkan para bapak, para ibu sekalian untuk selalu menata niat kita. Kita menghadiri majelis ini bukan karena mengharapkan sesuatu yang itu duniawi, akan tetapi memang kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan supaya ini menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Bekal kita di dunia ya berilmu qablal qawli wal amal. Seseorang harus berilmu dulu sebelum berbicara ataupun berbuat. Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengetahuan kepada kita apa yang harus kita perbuat sehingga kita berbuat dengan ilmu agama. Maka salah satu syarat daripada diterimanya amal yaitu sesuai dengan ajaran Nabi sudah kita terpenuhi. Tinggal memenuhi syarat-syarat yang lainnya, dan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita tentang matan takrib. Dalam kajian pagi hari ini kita sudah sampai pada bab apa ya kemarin? Jabirah.
Ya. Kita ulangi sedikit kemarin tentang orang tayamum. Jadi sekilas balik secara singkat saja bahwasanya kemarin orang tayamum itu diperbolehkan karena dua faktor. Yang pertama karena tidak ada air, yang kedua karena sakit menggunakan air. Yang tidak ada air ini ada kalanya hissi, artinya memang benar-benar dia tidak menemukan air di situ. Maka nanti cara supaya dia sah tayamum perinciannya sebagai berikut. Jadi kalau dia yakin bahwasanya ada air pada batasan berapa? Batasan haddul qurb. Haddul qurb kemarin kita jelaskan nisful farsakh. Nisful farsakh itu satu farsakhnya itu 3 mil. Kemarin kita perkirakan kurang lebih 2 kilo sekian, ya kan? Lah, nanti kisaran 2 kilo seperempat atau 2 kilo setengah, dia yakin bahwasanya ada air karena memang sudah tahu kondisi tempat tersebut. Oh, di sana memang ada air. Maka orang tersebut tidak boleh langsung tayamum, langsung dia mendatangi air tersebut. Kalau langsung tayamum maka tidak sah. Kenapa? Karena belum mencari. Jadi ulama memperinci seperti itu. Kemudian kalau dia ragu, tidak yakin pada batasan daripada nisful farsakh, pada batasan 2 kilo lebih, maka para ulama menyuruh orang tersebut untuk mencari di batasan haddul gauth. Pada batasan haddul gauth berapa? Kurang lebih 150 meter ke 4 arah, ke 4 penjuru, ke depan, ke belakang, ke kanan dan kiri. Tentunya orang tersebut disuruh untuk melakukan ini, tahapan-tahapan seperti ini, kalau dia tentu tidak menemukan air. Dia dengan temannya umpamanya berjalan ke suatu tempat tidak ada air, maka tahapan-tahapan ini harus dilakukan. Kalau langsung tayamum tanpa memperdulikan tahapan-tahapan ini, maka tidak sah tayamumnya. Karena Al-Quran jelas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Apabila kalian tidak mendapati air, lah orang dikatakan tidak mendapati air kan setelah dia mencari. Kalau belum mencari, gimana dikatakan dia belum mendapati air? Jadi kalau dia belum mendapati air, maka hendaklah kalian bertayamum. Jadi tahapan-tahapannya sebagai berikut, sebagai yang telah kita jelaskan tadi, yaitu pada jarak haddul qurb, yaitu kurang lebih 2000 sekian. Tapi itu ulama juga beda pendapat berapa haddul qurb itu. Kemudian kalau sudah, apakah dia yakin atau tidak? Kalau tidak yakin, maka pada batasan haddul gauth, 4 penjuru gitu. Kemudian itu yang memang tidak ada air. Yang berikutnya perincian daripada memang faktanya tidak ada air. Ini ada air ini. Ada air namun dia mau memakai air atau datang ke air tersebut itu ada yang menghalanginya. Jadi semisal ada air di sana di seberang tuh, tapi ada binatang buas. Tidak mungkin untuk mendatangi air tersebut, nanti malah dia yang dimangsa nanti. Bukan dia mau minum untuk minum, malah dia yang dimakan oleh binatang buas. Maka hal ini boleh dia untuk bertayamum. Jadi memang ada air, namun untuk meraih air tersebut itu terhalang oleh semacam binatang buas. Atau karena air tersebut itu cukup untuk dia, ya kan? Cukup untuk diminum saja, untuk minum dia dan temannya, atau bahkan bisa dibuat untuk minum hayawan. Dia mempunyai piaraan tapi cukup untuk minum dia, maka dia dikatakan tidak menemukan air.
tidak menemukan air. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sebab daripada boleh orang tersebut itu untuk tayamum. Yang kedua karena apa? Karena sakit. Dia tahu dengan tabib yang thiqah, dengan mendatangkan dokter yang memang terpercaya, bahwasanya kamu kalau memakai air ini, atau dia sendiri tahu karena biasa sudah pernah dipraktekkan, ini tambah parah umpamanya sakit yang ia derita tersebut, kok pakai air kok tambah parah, boleh bagi dia untuk bertayamum. Maka kalau yang kedua ini meskipun banyak air maka tidak masalah, maka boleh dia untuk bertayamum. Bisa jelas ya? Kemudian kemarin juga menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan tayamum juga. Kemarin perkara yang membatalkan tayamum itu kemarin sudah kita jelaskan. Pertama, perkara-perkara yang membatalkan wudhu, ya kan? Perkara yang membatalkan wudhu kemarin di kitab-kitab yang sudah kita jelaskan itu ada 4. Keluarnya sesuatu dari kedua jalan. Kemudian yang berikutnya itu adalah menyentuh kulit daripada perempuan lain tanpa penghalang. Kemudian memegang kemaluan. Yang satunya memegang kemaluan. Kemudian yang terakhir itu adalah hilangnya akal. Kemudian yang berikutnya itu adalah melihat air. Melihat air ini itu diperinci kemarin. Jadi ketika seseorang ada kalanya sudah masuk sholat, ada kalanya belum. Kalau dia melihat air belum melakukan sholat, sudah masuk waktu nih. Karena tayamum itu kan disyaratkan untuk masuk waktu dulu kan. Belum, sudah masuk waktu tapi belum melaksanakan sholat, kok melihat air, meskipun hanya sekedar menyangka, maka tidak sah, maksudnya batal sholatnya. Tayamum, belum tayamum ini. Jadi seandainya dia tayamum, kemudian dia menyangka ada air, maka ya tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya, gitu. Kemudian kalau dia tersebut itu sudah masuk pada sholat, maka ini diperinci. Kalau dia itu melihat atau menemukan air, sudah masuk sholat, tapi di tempat yang tempatnya itu tidak ada air di situ. Di tempat yang biasanya tidak ada air, kan biasanya kalau di hutan-hutan yang agak tinggi begitu kan nggak ada air tuh. Biasanya nggak ada air, cuma dia sudah sholat, sudah masuk sholat, hujan, iya kan? Hujan, bagaimana? Maka boleh menyempurnakan, boleh tidak. Tapi al-ahsan ayat ta'as sholat, jadi memutus sholat. Kenapa? Karena dia tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air. Yang biasanya tidak ada air. Tapi kalau dia itu tayamum, tayamum di tempat yang tempatnya tersebut itu mudah ada air, biasanya ada air, cuma pada waktu itu nggak ada gitu. Pada waktu itu nggak ada. Kemudian di tengah-tengah sholat dia hujan, ataupun ada orang-orang yang membawa barang yang di situ ada air. Biasanya orang-orang pegunungan itu membawa air dari bawah kan. Kok ketika itu kekeringan, tapi biasanya di situ banyak air itu karena memang kekeringan begitu, nggak ada air. Tapi biasanya ada air di situ, maka langsung dia itu memutus sholat. Jadi wudu, kemudian habis itu dia sholat. Nah, jadi dilihat nih, kalau dia sudah ada pada sholat, sudah masuk waktu sholat, maksudnya sudah takbir Allahu Akbar, maka diperinci di mana dia berada, di tempat yang biasanya ada air atau tidak. Kalau di tempat yang biasanya tidak ada air, kok waktu itu sudah sholat masuk, kemudian dia mendapati air, maka boleh meneruskan, boleh tidak. Tapi al-ahsan ayat to'ah, jadi memutus sholat kemudian dia berwudu karena mendapati air. Tapi kalau di tempat yang tempatnya itu biasanya ada air, mudah mendapatkan air pada tempat tersebut,
kemudian pas waktu itu nggak ada air gitu kan, ketika sudah sholat Allahu Akbar kemudian ada air karena hujan dan lain sebagainya, maka hendaknya dia putus sholat kemudian berwudu. Bisa ya. Kemudian wasahibul jabair, waktu sholat ya, waru'yatul ma'i fi ghairi waktu sholat wariddah murtad. Jadi perkara yang membatalkan sholat yang berikutnya adalah murtad. Mayar riddah, apa riddah? Riddah itu kan qat'ul Islam, memutus Islam biqaulin kufri, dengan ucapan kufur, au fi'lin kufri, atau perbuatan kufur, au i'tiqadin kufri, atau keyakinan kufur. Seperti orang ketika dia tersebut itu karena enggak belajar ilmu agama atau yang lain, mengatakan kata-kata yang mengeluarkan dia keluar dari Islam. Seperti umpamanya mengatakan, kemarin contohnya adalah menyebut saudara muslim yang lain dengan sebutan Yahudi, dengan dasar bahwasanya memang dia itu adalah bukan orang muslim. Begitu. Menyebut orang lain itu sebagai ateis, orang muslim yang lain dia panggil sebagai orang yang ateis, meskipun tujuannya bergurau, maka dia keluar dari Islam. Kok pada waktu itu dia mau sholat dengan tayamum, waktu itu dia sholat dengan tayamum, sudah masuk waktu, kemudian dia tayamum mau sholat zuhur umpamanya, kemudian ada ucapan atau keyakinan perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, maka dia harus kembali ke Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melepaskan perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam, kemudian dia tayamum lagi. Kemudian dia tayamum lagi, tayamum untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena sebelum melakukan sholat zuhur, setelah tayamum ada ucapan, perbuatan atau keyakinan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Beda kalau wudu. Kalau wudu kan beda. Kalau wudu kan wudu itu dinamakan thaharah qawiyah. Jadi bersuci yang kuat, karena bisa dilakukan sebelum masuk waktu. Jam 12 nih, masuk waktu zuhur. Kemudian dia wudunya jam 11. Wudunya jam 11. Selama antara dia melakukan wudu, dia berwudu dengan sholat yang mau ia lakukan itu tidak ada yang membatalkan wudu. Lah pas waktu itu apa? Pas waktu itu dia keluar perkataan. Pas waktu itu dia keluar keyakinan atau perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka dia disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, melepaskan perkara yang menyebabkan dia keluar dari Islam, kemudian dia langsung sholat. Jadi tidak harus wudhu lagi, begitu. Bisa jelas ya ini? Kemudian yang berikutnya adalah wasahibul jabair, yang berkaitan dengan tayamum nih. Sahibul jabair, orang-orang yang meletakkan kain, perban atau hansaplas atau indiplas kalau istilah kita itu, di tempat tersebut itu ketika itu ini berkaitan dengan tayamum. Ketika itu dia luka, mungkin biasanya luka, kemudian ditaruh indiplas atau hansaplas itu. Iya. Nanti diperinci di sini. Jadi kalau seseorang tersebut jadi di sini menjelaskan tentang perban atau semisalnya, tidak harus perban. Pokoknya sesuatu yang nempel pada anggota kita, anggota badan kita. Maka nanti diperinci seperti ini. Anggota tayamum bukan
anggota tayamum. Anggota tayamum apa? Muka dan kedua telapak tangan. Kalau perban tersebut diletakkan pada anggota tayamum, tangan, wajah luka karena kecelakaan, kemudian penuh dengan luka, kemudian diperban. Bagaimana ini bersucinya? Nanti kita jelaskan bersucinya. Tapi yang jelas, kalau perbannya tersebut itu pada anggota tayamum, ya kan, maka dia sholat, tapi wajib untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha. Baik ketika dia meletakkan itu pada waktu suci, sudah berwudu nih, sudah berwudu, kemudian habis itu dia itu kena luka atau kecelakaan dan lain sebagainya, nggak ada perkara yang membatalkan wudunya. Kemudian ditaruh perban tersebut, kemudian sholat. Hadas berikutnya itu kan berarti meletakkan pada waktu suci, maka tetap dia disuruh untuk sholat, kemudian dia mengulangi sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i disuruh untuk mengulangi sholatnya. Jadi kalau perban tersebut itu pada anggota tayamum, baik diletakkan pada waktu suci atau tidak, maka dia harus mengulangi sholatnya. Jadi setelah bersuci belum bersuci, sama-sama wajib mengulangi sholat. Jadi ibu, bapak-bapak sekalian, jadi mazhab Syafi'i memang mazhab yang ikhtiyar, paling berhati-hati. Maka caranya begini, kalau seseorang itu ada perban di muka karena anggota tayamum, di tangan karena ada tayamum, maka ini nggak ada perincian. Baik meletakkan perban itu pada waktu suci ataupun tidak, maka wajib bagi dia untuk mengulangi. Paham ya? Yang kedua, ini dibagi lagi, bukan anggota tayamum. Kayak seperti apa? Seperti kaki, seperti pantat atau badan dan lain sebagainya. Maka bagaimana perinciannya? Dia meletakkannya perban tersebut itu kapan? Setelah bersuci atau belum? Jadi setelah bersuci, belum bersuci, maka di sini tidak wajib mengulangi sholat. Ini wajib mengulangi sholat. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dia tersebut itu bukan anggota tayamum, meletakkan perban, meletak kain karena luka atau lain sebagainya, bukan pada anggota tayamum, dilihat meletakkannya itu pas dia itu setelah bersuci atau belum. Kalau setelah bersuci kemudian dia sholat, maka tidak wajib untuk mengulangi. Tapi kalau meletakkannya sebelum bersuci, maka wajib bagi dia untuk mengulangi sholat. Bisa dipahami ini ya? Bisa ya? Ya. Sekarang bagaimana bersucinya? Sekarang kita akan menjelaskan tentang cara bersucinya menurut mazhab Syafi'i bagi orang yang ada perban. Bagi orang yang ada semisal perban. Mana hapus? Beli foto. Ya. Oh ya. Iya, ada.
bersuci bagi yang ada perban, ada semisal perban. Ada kalanya wudu, ada kalanya mandi. Kalau wudu, pada wudu maka pada anggota tersebut itu pada anggota wudu. Pada anggota wudu. Kalau pada wudu dia mau sholat nih, kemudian batal. Kemudian pada dirinya itu ada perban. Ada perban. Perbannya itu di mana? Perbannya itu ada di tangan. Anggota wudu ada di kaki umpamanya. Bagaimana caranya? Caranya itu pertama harus tertib. Jadi gini caranya. Kalau wudu itu pertama kan niat ya, niat dengan membasuh muka. Membasuh muka. Yang kedua, membasuh tangan. Membasuh tangan. Nah, ketika membasuh tangan, karena perbannya itu ada di tangan, pada waktu itulah dia tersebut tayamum. Jadi kalau wudu itu harus tertib. Tertibnya maksudnya apa? Maksudnya dia itu mengikuti daripada tertibnya wudu. Rukun wudu. Jadi dia membasuh dulu, membasuh muka, kemudian membasuh tangan. Lah membasuh tangan ini kalau yang di sini itu tidak harus tertib antara tayamum dengan membasuh tangan. Paham nggak? Jadi antara tayamum dengan membasuh tangan tidak harus tertib. Artinya yang mendahulukan manapun bisa. Tapi kalau wudunya itu harus tertib. Karena wudu nih, karena wudu. Jadi niat dengan membasuh muka, karena yang terkena itu di perbannya di tangan, maka ketika mau membasuh tangan, maka disitulah tayamum. Lah yang didahulukan mana nih, tayamum atau membasuh tangan dulu? Bebas. Paham ya? Paham nggak? Kemudian yang ketiga, mengusap kepala. Yang keempat, membasuh kedua kaki. Nah, berarti begitu. Kalau dia itu perbannya itu ada di kaki, berarti harus niat dengan membasuh muka dulu, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, dan setelah itu karena di kakinya anggota wudhunya tersebut itu ada perban, maka apa? Maka bagi dia boleh langsung tayamum. Berarti tayamum itu berarti anggotanya kan muka dan kedua tangan. Kemudian habis itu membasuh kedua kaki. Tayamum dulu kemudian membasuh kedua kaki. Atau membasuh kedua kaki dulu, kemudian habis itu tayamum. Bisa jelas ya? Ini kalau wudu. Kalau mandi terserah. Kalau mandi bebas. Maksudnya tidak ada urutan. Kenapa? Karena mandi itu kalau udwil wahid, seperti halnya anggota satu. Jadi mau tayamum dulu untuk menghilangkan hadas besar, atau mandi dulu. Paham ya? Bisa dipahamkan? Ya. Jadi dibagi menjadi dua, bersuci bagi yang terkena semisal meletakkan semisal perban. Maka nanti pada anggota wudu, maka nanti di sini niat dengan membasuh muka, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki. Maka kena perbannya di mana? Maka disitulah nanti meletakkan tayamumnya. Lah masalah tayamum dulu atau wudu dulu itu tidak tertib. Terserah mau tayamum dulu atau
wudu dulu. Paham ya? Nah, kemudian cara mengusapnya bagaimana? Cara mengusapnya, cara ininya. Jadi nanti ketika seseorang tersebut kena perban ya, atau diletakkannya perban pada anggota tayamum atau anggota wudu umpamanya kan, maka bagaimana caranya? Caranya tadi dilihat daripada ukuran daripada perban. Kalau perban tersebut itu mengambil bagian dari yang sehat, jadi umpamanya di sini lukanya, di sini tangan umpamanya, ini tangan, ini lukanya. Kemudian untuk supaya kan sebagian daripada perban itu kan butuh ada yang tali, ada yang cukup ditempelkan seukuran dengan luka kan gitu kan. Kalau seukuran luka itu maka ketika dia mengusap bagian ini, bagian perban itu diusap semuanya tanpa dia itu membasuh kalau membasuh jelas yang selainnya itu kan dibasuh, yang sehat itu selain daripada yang luka itu kan dibasuh tuh. Terus habis itu mengusapnya bagian yang kena luka ini karena ada perban, maka itu diusap. Kemudian habis itu dia tayamum. Maka habis itu tayamum itu. Tapi kalau umpamanya dia itu ada tali yang melingkar begitu kan, mengingkar, maka bagaimana caranya? Caranya itu harus ini dilepas talinya, kemudian dibasuh bagian yang sahih itu. Paham nggak? Jadi harus ketika mau berwudu itu harus dilepas diganti dengan yang baru talinya. Kemudian dibasuh bagian tali, kemudian talinya setelah dibasuh baru dilingkarkan kembali. Kemudian setelah itu dia melakukan hal yang sama, yaitu mengusap bagian yang terkena daripada perban atau yang terletak perban tersebut. Paham ya? Jadi kalau ada tali yang sehingga dia menguatkan daripada perban tersebut, maka talinya harus diambil dulu, atau enggak diganti enggak apa-apa, yang penting dia membasuh di bawah daripada tali tersebut. Bagian yang sehat. Jadi yang bagian sehat itu yang menguatkan tali tapi mengambil bagian dari yang sehat. Maka itu nanti dilepas kemudian dibasuh, kemudian habis itu dia mengusap bagian yang terkena perban itu. Itu begitu. Paham ya? Jadi ketika dia itu ada di tangan umpamanya, di tangan, kemudian dia niat dengan membasuh muka, kemudian membasuh tangan. Pada waktu itu bagaimana cara mengusapnya bagian yang terkena perban tadi? Maka caranya seperti itu, yaitu dilihat nih, kalau dia tersebut itu ada ikatan yang mengambil dari bagian yang sehat, maka nanti dilepaskan dulu, kemudian dibasuh di bawah ikatan tersebut, karena kan sehat itu. Nah, kalau yang terkena perban karena memang itu sakit, maka itu diusap saja. Bisa dipaham ya? Ya, itu. Jadi ini mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi kan butuh ilmu. Jadi tidak sembarangan pokoknya kena sakit udahlah, yang penting sholat, nggak bisa seperti itu. Makanya kan para ulama, kenapa mereka itu mengatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Kenapa? Karena berkaitan dengan dia tahu apa tidak apa yang ia perbuat dari ibadah-ibadah itu memenuhi syarat atau tidak. Kalau hanya ngikut-ngikutan tanpa memandang pengetahuan dari dia, ya jangan salahkan nanti kalau di kuburan ketika sudah meninggal, kok setiap hari saya sholat, setiap tahun saya haji, tapi kok nggak ada balasannya. Kenapa? Karena tidak berilmu. Makanya kan Syekh Zaini Dahlan itu mengatakan dalam Zubatnya kan, bahwasanya amal-amal yang tidak disertai dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi amal-amalnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya al ilmu qabla al qauli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Tentu dari sekian banyak yang kita jelaskan ilmu-ilmu itu, yang paling didahulukan itu adalah ilmu akidah. Ilmu yang menata kita bagaimana kita berucap, ilmu yang menata kita bagaimana kita berkeyakinan. Sampai yang namanya keyakinan dalam hati yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada aturan. Itu adalah ilmu keyakinan. Kemudian ilmu yang mengatur kita bagaimana berbuat kepada sesama manusia ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya harus didahulukan sebelum ilmu-ilmu yang kita pelajari yang membahas tentang ibadah dan bersuci ini. Bisa dipahami ya? Ya, insyaallah. Dan mengusapnya dengan pengusapan seperti mengusap kepala ketika wudhu. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu, mengusap begini, atau dengan kucuran air. Jadi pakai kain kemudian di satu tetes umpamanya kemudian diginikan, atau seperti itu bisa. Tapi bisa juga seperti itu dengan ini, atau yang bagian yang terkena daripada ini ikatan-ikatan itu dilepas dulu, kemudian pakai air, kemudian diteteskan, kemudian habis itu diusap-usap. Bisa seperti itu. Kalau ditulisin jangan lupa. Berarti tidak setelah itu baru tayamum, tidak ya? Tidak. Kalau ini tidak. Kalau mandi iya, setelah mandi kemudian ini. Tapi kalau wudu itu harus tertib. Harus tertib. Tertib dalam apa? Tertib dalam tayamum. Bukan masalah membasuh ini membasuh tangan dulu apa dia tayamum, bukan itu. Tapi urutan daripada mana yang terkena itu harus tertib. Jadi bukan selesaikan wudu baru tayamum, bukan? Enggak, bukan. Atau tayamum dulu? Enggak. Itu berarti kan posisi tayamum tersebut sebagai ganti adanya penghalang. Iya, adanya anggota yang tidak terbasuh. Iya. Makanya masih tetap harus disertakan tertib dalam rukun. Kan kalau misalnya wudu habis. Iya, itu nanti aja ya, nanti. Nanti diteruskan ya. Ya, bismillah. Lillahi ta'ala. Ini yamsahu 'alaiha, dan jadi mengusap di atasnya, di atas jabirah, perban. Wa yatayammamu, kemudian tayamum, wa yusolli, dan salat, wala i'adata 'alaihi in kana wada'aha 'ala tuhrin, jika dia meletakkan perban tersebut ketika suci. Pada apa tadi? Pada perban yang diletakkan di luar anggota tayamum. Paham ya? Ini berarti bukan mutlak. Artinya apa? Ketika dia meletakkan perban di luar anggota tayamum dan meletakkan pada waktu suci, ngasih perban itu Pak sudah suci, sudah berwudu, atau dia junub sudah mandi, maka dia sholat kemudian tidak wajib untuk mengulangi. Itu hanya itu yang tidak wajib untuk mengulangi. Yang lainnya wajib untuk mengulangi. Ini menurut Syafi'iyah. Paham ya? Yang lainnya itu apa? Ketika dia itu ada di anggota tayamum, yaitu perbannya itu ada di anggota tayamum, baik dia meletakkannya itu pada waktu suci atau tidak, maka wajib untuk mengulangi sholat. Jadi ini yang tidak wajib untuk mengulangi sholat ketika dia taruh pada anggota selain dari tayamum, selain anggota tayamum, dan dia meletakkan pada waktu suci. Jadi hanya itu yang wajib, yang tidak wajib untuk mengulangi sholat. Wa yatayammamu likulli fardhatin, dan tayamum setiap melakukan perkara yang wajib, sholat. Jadi dia mau sholat zuhur dengan tayamum, kemudian habis itu mau sholat asar lagi, maka dia tayamum lagi setelah masuk sholat asar. Wa yusolli bitayammumin wahidin, dan sholat dengan satu tayamum, masya'a minan nawafil,
jika sholat tersebut adalah sholat sunnah. Terserah kalau sholat sunnah itu terserah mau melakukan dengan satu tayamum, kemudian sholat 2 sunnah, 3 sunnah, sholat duha, kemudian sholat rawatib umpamanya, sebelum zuhur, setelah zuhur, itu dengan satu tayamum boleh. Tapi kalau fardhu yang wajib maka hanya diperuntukkan untuk 1 kali wajiban. Kemudian yang berikutnya, faslun fasal wa kullu ma'iin, setiap perkara yang cair, kharaja minas sabilaini, yang keluar dari salah satu kemaluan, jalan depan belakang, najisun najis ilal mani, kecuali air mani. Jadi itu sesuatu yang keluar, apapun itu bentuknya, dari depan, dari belakang, itu dihukumi najis kalau itu adalah sesuatu yang basah, sesuatu yang cair. Jadi cair itu maksudnya basah. Sesuatu yang cair itu maksudnya di sini itu adalah basah. Beda kalau umpamanya seseorang tersebut itu kayak seperti di Al-Qaul Jali kan, ada seseorang biasanya minum kopi, kemudian habis itu apa? Habis itu dia nggak terima kopi itu dihancurkan, harus saya masih biji itu saya minum, saya ini telan, masih berubah biji. Jadi kebiasaannya itu minum kopi dengan biji, bukan yang bubuk kopi itu. Kemudian dia makan, dia telan, kemudian keluarnya itu nggak hancur, masih berupa biji, iya kan? Maka itu tidak najis tapi mutanajis. Ya, maka itu tidak najis tapi mutanajis. Kenapa? Karena kering. Airnya nggak najis. Airnya nggak najis. Karena maksudnya bisa disucikan. Ya luwak. Kan keluar dari. Iya, itu harus dicuci. Kalau nggak dicuci najis. Mutanajis maksudnya. Ya, harus dicuci gitu. Jadi itulah maksudnya yang dimaksud di sini itu. Jadi setiap yang cair artinya basah, kemudian hancur dan lain sebagainya, maka keluar dari salah satu kedua jalan maka dihukumi najis. Jadi kalau kopi itu kalau hancur kan, kemudian habis itu nggak bisa dipisahkan antara, maka itu jadinya najis. Jadi kecuali mani. Kalau mani itu suci menurut Syafi'i. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwathi wajibun illa baulas sabiyyi alladzi lam yakul. Jadi membasuh, mensucikan semua air kencing dan kotoran berak, baik itu kotoran manusia ataupun hewan. Raus itu biasanya teruntukkan pada kotoran-kotoran hewan, itu wajib. Illa baulas sabiyyi, kecuali air kencingnya anak laki-laki kecil, alladzi lam yakul ta'am, yang belum memakan makanan, masih mengkonsumsi susu gitu. Fa innahu yathuru, maka itu bisa suci birashil ma'i alaihi, dengan menyiprati air ke tempat tersebut. Jadi begini, ringkas tapi padat. Kalau kita sudah belajar di Al-Qaul Jali itu kan najisnya itu ada 2 kan. Kalau di sini ada 3. Jadi an-najasa najis ada kalanya berat atau mughalladh istilahnya. Kemudian ada yang sedang, mutawassithah. Kemudian yang ringan itu adalah mukhaffafah, sedang. Ini namanya ringan. Berat ini itu najisnya apa? Yaitu najisnya babi, kemudian anjing dan keturunan-keturunannya. Iya, jadi najis babi, nenek moyangnya, anjing, dan yang keluar dari salah satu keduanya. Artinya kalaupun anjing
kemudian beranak pinang dengan kambing, maka itu dihukumi anjing. Maka dihukumi anjing. Paham ya? Itu. Ini berat. Sedang ini dibagi dua. Ainiyah. Ada hukmiyah. Nah. Ringan itu ini tadi, yaitu air kencingnya anak laki-laki, bukan perempuannya. Air kencingnya anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun Hijriah dan dia hanya meminum susu. Ataupun seandainya dia makan yang lain tapi bukan karena seperti konsumsi susu, maka itu tidak dihitung. Kayak seperti air, itu enggak dihitung. Maksudnya tetap dia itu ukurannya adalah susunya. Masih dikatakan dia hanya minum susu, begitu. Kayak seperti tahnik itu apa? Kurma. Itu enggak pengaruh. Tetap dia itu masih dikatakan hanya minum susu. Paham ya? Maka kalau seperti itu, caranya bagaimana? Disebutkan di sini cara untuk mensucikan. Ada najisnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun Hijriah dan masih minum susu. Maka caranya dengan memercikkan air. Caranya bagaimana? Caranya umpamanya di sini nih tempatnya ya. Maka nanti air ini najisnya atau air kencingnya itu diambil dulu atau dilap atau ditinggal sampai kering. Meskipun ada warnanya dan lain sebagainya, maka caranya bagaimana? Caranya hanya memercikkan air ke tempat semuanya tadi. Paham ya? Caranya begitu. Caranya. Jadi kalau ringan, yaitu tertentu pada air kencingnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun Hijriah dan konsumsinya hanya dengan susu, maka kalau dia kencing, cara membersihkannya adalah birashil ma, dengan memercikkan air. Bisa dipahami ya? Caranya begitu. Kemudian kalau sedang, itu kan ada ainiyah nih. Ainiyah itu najis yang masih ada bendanya atau salah satu sifatnya. Sifat air itu, sifat najis itu ada warna, kemudian bau dan rasa, ya kan? Itu ainiyah. Maka cara membersihkan ainiyah bagaimana caranya? Menjadikannya hukmiyah. Menjadikannya jadi hukmiyah. Lah najis hukmiyah apa? Najis hukmiyah itu najis yang sudah tidak ada bendanya dan tidak ada salah satu sifatnya. Ada seseorang itu memelihara ayam. Kemudian habis itu ini ada kotoran di situ. Lama kelamaan tidak ada hujan, tapi panasnya itu terik. Angin kencang sehingga apa? Saking keringnya kotoran tersebut tersapu angin. Tahu bahwasanya belum dibersihkan, kok sholat di situ dan menginjakkan kakinya di tempat itu nggak sah. Kenapa? Karena tempatnya itu tidak suci, najis. Caranya bagaimana? Cara menghilangkannya, karena itu tidak ada bendanya, sudah tidak ada sifatnya, dengan cara menuangi air. Jadi kalau umpama nyiram, jadi kalau di sini sudah tidak ada. Jadi umpamanya ini bendanya besar begini ya. Terus habis itu diambil dengan tisu atau yang biasa, ya dengan tisu aja, dengan tisu dihilangkan bendanya, ya kan? Kalau di tengah gini atau di pinggir gak masalah. Jadi kemudian diambil, kemudian diambil tisu, dilap lagi sampai benar-benar ukurannya itu tidak ada warna, tidak ada rasa, nggak usah dirasakan.
bisa dijilat. Tidak ada bau, tidak ada warna, dan tidak ada rasa, gitu. Kemudian caranya bagaimana? Udah, tinggal langsung siram. Udah, umpamanya sekian, tempatnya ya paling setengah gelas cukup. Tidak harus semuanya dipel sampai semua. Ya baik itu, tapi penghematan air dan penghematan tenaga juga. Jadi begitu caranya, itu suci, udah suci. Lah airnya bagaimana? Airnya suci. Kenapa? Karena kita menghukumi tempatnya itu adalah suci. Paham ya? Nah, dengan cara-cara itu, maka itu suci. Jadi airnya jadi najis yang memang ada bendanya, atau salah satu sifatnya, caranya bagaimana menjadikannya hukmiyah. Hukmiyah itu najis apa? Najis yang tidak ada bendanya, tidak ada sifat-sifatnya, tapi benar-benar belum disucikan. Maka caranya itu dengan menyiram air. Bisa ya? Kemudian kalau najis yang berat, najis babi ataupun orang ataupun wadah terkena daripada jilatan daripada babi ataupun anjing dan lain sebagainya, sudah nyuci piring pas waktu walimah begitu, datang anjing kemudian dijilatin. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan membasuhnya 7 kali. Yang salah satunya itu dicampur dengan tanah yang berdebunya, debu. Paham ya? Jadi begitu. Pada basuhan keberapa terserah, pertama, kedua, ketiga, tapi yang lebih baik pertama. Jadi basuhan begitu. Jadi kalau piringnya itu semuanya dijilatin, berarti semuanya harus diratakan dengan air tersebut. Kalau kakinya yang bagian mana yang dijilatin, itulah semuanya nanti diratakan dengan air yang tercampur dengan tanah tersebut 7 kali. Kemudian kalau masih ada bau, kalau masih ada warna karena jilatan tersebut, ya dibasuh semuanya sampai hilang. Berapapun apa yang ia lakukan dari siraman tersebut, tapi masih dari warna ataupun bau, maka itu masih dihitung 1. Jadi punya piring nih, kok nggak hilang-hilang terus. Jadi jangan menganggap piringnya sudah 7 kali tapi masih ada warnanya, gitu kemudian sudah cukup. Enggak, tetap terus sampai hilang. Itu masih dihitung 1. Kalau sudah hilang semuanya, baru nanti ditambahin 6 kali lagi supaya bisa suci. Bisa ya? Mempraktekkan ini tentang bagaimana kita bersuci dari najis. Kemudian ya, mungkin sampai di sini aja dulu. Semoga bisa kita paham bersama dan kita bisa mempraktekkannya. Sekali lagi, apa yang kita jelaskan ini adalah bab furu'. Yang harus kita kedepankan itu adalah bab usul. Bab usul itu tentang bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Rasulnya. Kalau tidak didasari dengan itu, apapun yang kita lakukan dari bersuci dan lain sebagainya, kok daripada keyakinan salah atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seseorang tersebut keluar dari Islam dan lain sebagainya, maka ya tidak akan berguna. Bersucinya tersebut tidak akan berguna. Makanya kan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah. Ibadah bisa bersuci, ibadah bisa wudu, ibadah bisa puasa, ibadah bisa haji, ibadah bisa sholat, maka sholawat, maka tidak akan sah, tidak akan diterima. Kalau nggak terima nggak pahala berarti, kecuali dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia sembah. Mengenal Allah itu kan meyakini dengan sifat-sifatnya. Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala ada, adanya Allah tidak didahului dengan ketiadaan, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan tempat, Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat. Allah Ta'ala yang menciptakan arah, Allah Ta'ala tidak butuh kepada arah. Allah Ta'ala yang menciptakan cahaya tidak akan butuh dengan cahaya.
Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dan sifat-sifatnya duduk, bersemayam, ada di suatu arah, depan belakang, maka Allah ta'ala tidak bisa disifati dengan sifat tersebut. Itu yang keyakinan yang usul yang harus kita kedepankan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.